Halo, nama saya Natasha Putri Hartanti, NIM saya 26021002120, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang question number 2 di final steep learning saya. Nah, pada question 2 ini kita mendalami mengenai dimension reduction dengan menggunakan algoritma autoencoder. Nah, uh, sebelumnya mungkin saya bakal skip dulu ke bagian tengah untuk menjelaskan sebenarnya autoencoder itu apa. Nah, autoencoder itu adalah uh, algoritma dalam deep learning yang uh, arsitekturnya sedikit banyak kayak gini. Jadi dia tuh membentuk seperti hourglass. Kenapa? Karena awalnya itu featuresnya ada banyak, namun ada yang namanya dimension reduction, di mana features ini tuh dimensionnya diperkecil di tengah, lalu dari awal ke tengah bagian tadi dinamakan encoder, dan lalu dari bagian tengah atau latent layer ke bagian akhir atau bagian hourglass dari tengah yang ke bagian yang membesar lagi itu tuh disebut decoder. Jadi uh, tugas utama yang akan kami lakukan di task ini adalah merubah gambar-gambar input menjadi fitur yang lebih kecil atau mereduce dimensionnya, lalu membesarkannya kembali dengan menggunakan encoder dengan aim supaya gambarnya tuh gambar yang diproduksi sama autoencodernya itu tuh mendekati gambar aslinya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin saya jelasin dari awal. Nah, untuk bagian data processing saya melakukan data loading seperti biasa, lalu oh ya, disclaimer, Bu, sebenarnya saya kemarin sempat salah. Jadi yang saya gunakan itu adalah data yang training. Jadi data test. Jadi hanya ada 10.000 ya saat itu. Nah, cuma ternyata kan yang harus digunakan kan adalah image yang training dataset ya, yang totalnya ada 60.000 data. Jadi saya sempat mengulang semua prosesnya seperti itu. Nah, di sini data loading, lalu displaying the first three data, lalu selanjutnya getting the class. Oh, NIM saya genap dan saya perempuan, jadi saya hanya menggunakan class pullover dan dress, yaitu kelas 2 dan 3. Nah, di sini uh, saya split datanya jadi data pullover dan data dress, lalu saya gabung di all underscore image. Dan untuk all image sendiri shape-nya tuh ada 12.000 28 kali 28. Dan 12.000 tuh berarti ada 12.000 images dengan ukuran 28 kali 28 pixel. Ceknya seperti itu. Nah, ini image-nya kira-kira seperti ini. Jadi image-nya as you can see grayscale ya. Nah, ini dress-nya kira-kira seperti ini. Dan untuk scaling yang saya gunakan adalah membagi semua values-nya dengan 225. Kenapa 255? Kenapa 255? Karena 255 adalah maximum value dari sebuah grayscale value. Nah, uh, hal ini dilakukan kenapa? Karena saya mau range dari uh, datanya itu tuh 0 hingga 1 supaya fiturnya tuh lebih standardized, dan machine algorithm itu generally works better on standardized data. Begitu. Jadi setelah di normalize atau setelah di standardize, di scale itu as you can see ini 0, semua ya, kayak range-nya tuh nggak ada yang lebih dari 1 dan nggak ada yang di bawah 0, nggak ada yang negatif. Kira-kira seperti itu. Dan setelah di visualize datanya sama aja, karena di sini kita pakai CMap Gray uh, karena kan grayscale kan, nanti Matplotlib-nya itu tuh menyesuaikan. Jadi kalau misalnya value-nya 1, dia akan set jadi dark atau hitam, full hitam. Lalu kalau misalnya value-nya mendekati 0 sampai 0, itu pasti akan warnanya putih atau gray mendekati putih. Kira-kira seperti itu. Lalu di sini saya melakukan train test validation split. Setelah itu saya meng-create modelnya. Create modelnya sesuai dengan arsitektur yang telah diberikan di soal. Kira-kira seperti itu. Ini layers-nya. Oh ya, ini bagian encoder, ini bagian decodernya. Kira-kira seperti itu. Lalu compiling the model, training the model. Dan oh ya, saya menggunakan 50 epoch di sini. Dan di sini
saya mau memvisualisasikan beberapa sampel input dan sampel outputnya. Bisa dilihat kalau masih ada slight differences between the images, tapi overall image-nya itu tuh bisa dibilang sudah menyerupai aslinya. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kita akan mengetes datanya dengan menggunakan tes dataset dan kita akan melihat SSIM. Nah, SSIM itu sebenarnya apa sih? SSIM itu Structural Similarity Index Measure atau ukuran yang digunakan untuk mengukur seberapa sama dua images itu. Nah, rumusnya kira-kira seperti ini. Nah, yang kita akan lakukan adalah menghitung average-nya. Menghitung average SSIM dari hasil prediksi tes dataset dan tes dataset aslinya. Kira-kira seperti itu. Nah, nilai SSIM sendiri itu tuh range-nya tuh -1 hingga 1, di mana 1 mengindikasi perfect similarity atau gambarnya sama persis, dan 0 no similarity at all, dan yang -1 itu tuh perfect dissimilarity. Jadi perfect dissimilarity itu tuh ketika kita compare image yang putih semua di compare dengan image yang hitam semua, kan pasti ada dissimilarities kan. Oke. Nah, selanjutnya uh, di model yang pertama average SSIM yang saya dapatkan adalah 0,87, which is udah sangat bagus, udah very impressive buat sebuah model autoencoder. Dan hal ini menunjukkan kalau model ini tuh udah deket banget, it's very close to being able to replicate the image perfectly. Seperti itu. Nah, dan hal ini juga mengindikasi kalau machine learning-nya itu tuh deep learning itu tuh bisa mempelajari datanya dengan baik, seperti itu. Nah, lalu saya melakukan architecture modifications untuk mengimprove datanya. Nah, mengimprove modelnya. Nah, sebenarnya kan di sini sudah sangat bagus ya. Jadi, saya mau bilang di awal kalau improvementsnya itu tuh not as good as expected, karena saya ekspektasinya bisa sampai 0.95, cuma ternyata cuma bisa sampai 0.91 at the very max. Jadi begitu kira-kira, Bu. Tapi saya mencoba ada 7 modifikasi dengan harapan ada satu yang bisa sampai at least 0,95 lah, cuma sayangnya belum bisa gitu. Nah, di sini ada pertama architecture modification. Yang architecture modification di sini saya membuat supaya arsitekturnya itu symmetrical gitu loh. Saya membuat arsitektur symmetrical karena uh, ada banyak algoritma atau ada banyak arsitektur autoencoder yang symmetrical antara encoder dan decodernya. Jadi saya mau coba apakah uh, apakah the fact that the model is symmetrical itu will affect the model's performance, dan ternyata kurang karena cuma naiknya 0.01, dan ini tuh nggak signifikan gitu loh, karena kalau modelnya cuma nambahnya 0.01, 0.1 itu tuh menurut saya tuh nggak bisa dibilang kalau not 0.1 ya, 0.01 deh. Menurut saya kalau nilainya 0.01 aja improvementsnya, hal itu tuh kan bisa di affect karena randomness kan, karena dalam constructing sebuah artificial neural network kan there are a lot of random factors gitu loh yang play role pada saat membangun modelnya. Jadi mungkin di iterasi berikutnya kita bisa dapat 0.87, 0.89. Jadi kayak I don't think it's a very good conclusion to make based on the difference between such a small SSIM. Kira-kira seperti itu. Nah, uh, setelah itu saya memvisualisasikan datanya kira-kira seperti ini, dan bisa dilihat datanya mungkin nggak beda banget, bahkan bisa dibilang very similar, cuma ada slight differences aja gitu. Dan selanjutnya modifikasi berikutnya saya menambah epochnya jadi 100 untuk melihat apakah itu akan mengefek model performance, dan ternyata kurang juga karena hanya 0,89. Kira-kira seperti itu. Jadi kayak masih in the range of 0.8 begitu. Dan ini visualisasinya. Untuk modifikasi yang ketiga, saya menambahkan batch normalization
ke setiap layersnya yang ada. Nah, batch normalization itu sebenarnya apa sih? Batch normalization adalah sebuah method yang digunakan untuk supaya artificial neural network itu works faster and more stable. Dengan cara apa? Dengan cara men-standardize, men-scaling datanya within layers gitu. Jadi setiap layers di scaling, abis satu layer di scaling. Jadi range values-nya itu nggak akan gede-gede banget. Kira-kira seperti itu. Dan hasilnya pun juga nggak, the race is not very significant. It's only 0.03 more or less from 0.87 to 0.90 gitu kira-kira. Tapi cukup bagus sih sejauh ini kan, dari tadi only 0.8 but it's now sekarang udah 0.9 kira-kira begitu. Dan ini visualisasi datanya bisa dilihat udah lumayan mirip banget gitu lah. Nah, adding batch normalization increases the SSIM by a slight bit. Dan yang keempat, saya mencoba mixing semua modification yang ada. Dan hasilnya adalah accuracy-nya 0,91, which is kind of good already gitu loh. Sejauh ini yang paling bagus adalah yang mix-nya. By the way, ini mix-nya tuh berarti mix of architecture modification, increasing epoch, dan juga batch normalization. Lalu modifikasi yang kelima, saya menggunakan SSIM sebagai loss function. Nah, loss functions ini tuh apa sih sebenarnya? Loss function adalah function yang digunakan oleh model untuk menjadi indicator. Ini model tuh sekarang udah sebagus apa sih within epoch. Jadi itu model tahu gitu loh. Kalau misalnya, oh, misalnya SSIM-nya nggak ada peningkatan nih, berarti next kita harus tingkatin di bagian ini. Terus habis itu ya kira-kira modelnya seperti itulah. Modelnya bisa belajar dari value SSIM untuk mengimprove dirinya sendiri within epoch gitu. Di sini saya training dengan menggunakan 100 epoch dan hasilnya 0.89 untuk SSIM-nya. Lumayan bagus. Nah, kira-kira tapi masih more or less sebenarnya sama default modelnya. Ini hasil visualisasi datanya. Dan yang keenam, saya melakukan modified architecture, 100 epoch, dan juga batch normalization, dan juga SSIM loss function, yang hasilnya average-nya 0.91. Cukup bagus juga tentunya. By far juga yang paling bagus between this one sama yang menggunakan batch size ya. Sorry, not batch size. Yang menggunakan loss function SSIM. Dan untuk model yang ketujuh dan yang terakhir adalah saya menggunakan a deeper model architecture plus SSIM loss function dan 100 epoch. Dan hasilnya adalah average SSIM-nya 0.90, which is udah bagus juga. Nah, sebelum ini kan tadi saya bilang kan kalau saya tuh sempat mengulang karena saya salah datanya. Yang tadi datanya cuma 10.000 jadi 60.000. Nah, tadi pas saya coba datanya yang hanya 10.000, akurasi yang paling mentok itu tuh adalah 0.93. 83. Not 93. Dan sekarang kan akurasinya tuh average SSIM-nya udah sampai 0.91 tadi yang paling tinggi. Berarti kan hal ini bisa kita conclude kalau the more data that we have, the stronger the model that we can create gitu loh. Jadi kalau kita punya data yang banyak yang mendukung tugas kita, pastinya modelnya bakal learn from many more resources, many more patterns yang bisa further increase the SSIM or accuracy of the model. Kira-kira seperti itu. Nah, in conclusion, with similar SSIM score dengan nilai SSIM yang sedikit banyak sebenarnya sama, jadi kayak cuma beda 0.0 something, cuma beda paling banyak bahkan 0,01 pun nggak sampai gitu kan. Kita nggak bisa simply conclude this one is the best because dia paling tinggi, karena ada yang namanya randomization di setiap construction model. Nah, overall semua model tuh sudah bisa recognize the pattern of the data karena akurasinya semua di atas 85%, which is a very good thing. Kira-kira seperti itu.